Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang PKA Saintek materi matematika di UTBK 2021. Jika pada video sebelumnya kita sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 5, maka pada video kali ini kita akan lanjutkan ke soal nomor 6. Jadi buat kalian yang mau lihat pembahasan yang sebelumnya, itu cek aja di channel ini ya. Dan juga nanti akan kita update sampai ke soal terakhir, soal nomor 15. Oke, di sini soal nomor 6 ini sudah ada. Kita lihat aja. Jika garis Y sama dengan 3x min 3 diputar sebesar theta dengan pusat 0,-3, arah berlawanan jarum jam, menghasilkan bayangan Y sama dengan min 7x ditambah B, maka B ditambah tan theta. Jadi ini materi tentang transformasi geometri yang rotasi ya, perputaran. Oke, kita buat dulu diagram kartesiusnya. Kita ganti warna putih aja biar terang. Ini ya, misalnya ini agak kecilin dikit. Nah, misalnya ini diagram kartesiusnya, kemudian yang mendatar sumbu X, oke, yang mendatar sumbu X, yang tegak sumbu Y. Garisnya tadi 3x min 3 ya. Garis 3x min 3 itu kayak gimana? Berarti dari titik potong terhadap sumbu Y-nya di min 3 ya. Misalnya min 3 di sini, maka kita tarik garis aja dari sini ke sini. Inilah Y sama dengan 3x min 3. Oke. Nah, kemudian garis ini dirotasi tadi ya, diputar ya. Yang diputar sebesar theta. Tetanya belum tahu seberapa besar. Pusatnya di 0,-3. Nah, 0,-3 kan berarti sama dengan titik potong dengan sumbu Y-nya ini ya, garis dengan sumbu Y-nya ini di sini. Ini kan min 3 tuh. Nah, jadi di sini dia putarnya. Arahnya berlawanan jarum jam. Berarti ke kiri, ke sini. Kalau berlawanan. Berarti arahnya ke sini, diputarnya ke sini. Kemudian bayangannya itu menjadi Y sama dengan min 7x plus B. Oke, sekarang kita tentukan gambar bayangannya. Karena arahnya ke kiri, mau diputar ke kiri, kemudian garis bayangannya itu min 7x plus B, artinya gradiennya itu min 7 ini ya. Gradien garisnya itu min 7 dan B. B ini titik potong terhadap sumbu B. Karena pusatnya tadi di sini, maka otomatis garis bayangannya itu nanti juga akan melalui titik pusat putarannya ini ya, pusat rotasinya ini. Jadi dari titik ini kita tarik ini garis nih kira-kira. Nih, inilah garis Y sama dengan min 7x plus B. Dimana B-nya itu berarti udah langsung ketahuan ya, berarti B-nya itu min 3. Karena dia sudah pasti berada di pusatnya ini ya. Karena titik rotasinya atau titik pusat rotasinya di min 3 ini. Kita nggak mungkin garisnya itu di atas atau di bawahnya. Ya sama kayak jam ya, jam analog. Bayangin aja ini jarum jam dan ini tempat jam itu menempel ya di pusatnya itu, maka otomatis dia walaupun muter berapa kali pun dia tetap akan menempel di pusatnya ini. Maka tetanya yang dia maksud berarti dari sini sampai sini, ini tetanya gitu. Nah, kita akan mencari berapa sih nilai dari tan theta ini. Tadi B-nya udah tahu ya, B-nya itu min 3 ya. B itu titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu min 3. Berarti tinggal kita cari tan theta-nya aja berapa. Oke, sekarang bagaimana cara mencari tan theta? Banyak cara ya tentu saja. Bisa pakai perbandingan trigonometri, tapi kayaknya kita bisa pakai gradien aja ya, kayaknya lebih simpel pakai gradien. Tadi tan itu ya, kalian tahu, tan itu juga sama aja dengan nilai tangannya. Tan itu sama dengan gradiennya gitu maksudnya. M sama dengan tan sudutnya gitu. Gradien itu sama dengan nilai tangannya. Jadi yang contoh yang ini nih, ini kan gradiennya 3 tuh. M sama dengan 3. Maka nilai tangannya juga 3.
tangannya dari mana? Sudutnya yang mana? Sudutnya itu di patokannya dari 0 derajat ya. Jadi kita tambahin garis. Misalnya di sini ada garis. Nah, yang sejajar sumbu X, maka yang 3 ini, gradien yang 3 ini, itu nilai tannya yang mana? Dari 0 ke sini. Misalnya kita namain sudutnya beta. Nah, berarti tan beta itu 3. Gitu. Ya, sesuai dengan kemiringan garisnya itu. Kemudian yang ini, yang garis kedua ini, garis yang ini yang merah ini kan M-nya min 7 tuh. Artinya tannya juga min 7. Tannya dari mana? Sama ya, patokannya dari 0 derajat. Jadi dari sini sampai sini itu min 7. Nah, misalnya kita namain sudutnya itu dari sini sampai ke garisnya ini alfa. Maka tan alfa itu adalah min 7. Di mana alfanya ini kan gabungan antara beta dengan theta ini ya. Beta ditambah theta. Nah, artinya tetanya itu sama dengan alfa dikurang beta ya. Alfa dikurang beta. Gitu. Karena kita mau nyari tangannya, tangan theta, kita tinggal tambahin aja kiri kanannya dengan tangan. Nah, jadi tan theta itu sama aja dengan tan alfa dikurang beta. Nah, kita kan udah tahu semua tuh nilai tan alfa dan tan betanya. Tinggal kita buat di rumusnya aja. Kalau tan alfa min beta, rumusnya apa? Rumusnya itu kan tan alfa, karena ini min juga, tan beta per 1, karena ini min yang bawah plus ya, plus tan alfa dikali tan beta. Nah, tinggal masukin aja nilainya. Tan alfa min 7. Kemudian dikurang tan beta 3 per 1 plus tan alfanya min 7 dikali tan beta 3. Berarti min 10 yang atas, yang bawah 1 min 21. Nah, jadinya 10 per min 20. Min 10 ya, min 10 per min 20. Berarti tan tetanya setengah. Itu. Oh, berarti tan tetanya setengah. Nah, maka pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya tadi B ditambah tan theta. Ya. B-nya tadi min 3, tan tetanya setengah. Jadi min 3 ditambah setengah. Min 6 per 2 ditambah setengah. Min 5 per 2. Maka jawabannya yang A. Soal nomor 7. Diberikan barisan geometri A1, A2, A3, dan seterusnya. Jika A1 dikali A3 dikali A5 sama dengan 64 per 27 dan A1 dikali A2 dikali A3 sama dengan 8, maka A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Oke, jadi soal nomor 7 ini tentang barisan dan deret geometri ya. Oke, yang ditanya apa sih ya? Yang ditanya di sini A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 A ditambah seterusnya ya maksudnya. Jadi ini yang ditanya adalah S tak hingga ya. S tak hingga. Yang mana rumus S tak hingga itu adalah air A per 1 dikurang R. A ini suku pertamanya, di sini A1 ya suku pertamanya. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang dengan rasionya. Nah, jadi kita akan mencari berapa suku pertama dan berapa rasionya dari yang sudah diketahui. Oke. Untuk dalam barisan geometri ya, barisan geometri rumus suku Kn-nya itu adalah R nih. A dikali R pangkat N-1. Nah, gitu. Sekarang di sini kan A1 dikali A3 dikali A5 katanya 64 per 27. A1 itu kan A ya, sama aja dengan A. Kemudian A3 berarti A dikali R pangkat 2.
Kalau A5 berarti A dikali R pangkat 4. Itu 64 per 27. Kemudian A1, A2, A3 dikali itu jadi 8 gitu. Yang A1 A sama A2 atau suku kedua itu berarti A dikali R. A3 itu berarti suku ketiga A dikali R pangkat 2 sama dengan 8. Nah, dari sini tinggal kita bagi saja. Kita bagi untuk mendapatkan A atau R-nya. Kita bagi, A-nya habis, tewas. A yang ini juga habis, tewas. Yang ini juga. R-nya yang atas ini R pangkat 6, yang bawah R pangkat 3 ya. Eksponennya ya. R pangkat 6 dengan R pangkat 3. Atau yang ini deh kita coret deh. Kita tewaskan yang R pangkat 2 dengan R pangkat 2. Sehingga yang tersisa R pangkat 4 dibagi dengan R. Jadilah R pangkat 3. 64 dibagi 8 itu kan 8 ya. 8 ini habis. Tadi 8 per 27. Gitu. Artinya R pangkat 3-nya itu sama dengan 8 itu kan bisa saya buat 2. 27 itu juga 3, tapi pangkat 3 gitu ya. Sama aja. Nah, karena ini sama-sama pangkat 3, berarti R-nya itu adalah 2 per 3 ya. Nah, ininya kita coret aja. Jadi R-nya itu 2 per 3. Sekarang kita cari A-nya. Dari A-nya tinggal substitusi aja R-nya ke salah satu dari persamaannya ini. Misalnya kita substitusi ke persamaan yang bawah ya, yang kedua. Dari sini tadi dapat kalau A dikali AR dikali AR pangkat 2 itu kan 8 katanya. Dimana di sini kalau kita buat jadinya A-nya pangkat 3, R-nya juga pangkat 3 ya, sama dengan 8. Sekarang kalau kita buat kayak gini juga bisa ya, A kali R pangkat 3 sama dengan 8 itu juga diubah ke pangkat 3. Nah, jadinya gitu. Nah, dari sini berarti AR-nya itu 2. Ya, AR-nya 2, R-nya tadi 2 per 3. Jadi A dikali 2 per 3 itu sama dengan 2. Nah, gitu. Berarti A-nya berapa? Ini tinggal kita coret-coret aja ya. 2 dengan 2 ini habis. Berarti A-nya berapa? A-nya berarti di 3 ya, karena 3 bagi 3 itu 1. Nah, karena A-nya 3, maka kita bisa tahu apa? S tahingganya. S tahingga tadi rumusnya air A-nya 3 per 1 dikurang 2 per 3. R-nya 2 per 3. Ini 3 dibagi 3 kurang 2, 1 per 3. Maka S tahingganya 3 dibagi 1/3 sama aja dengan 3 dikali 3 ya. Jadi 9. Maka jawabannya yang B. Soal nomor 9. Diberikan fungsi f dan g dengan gx sama dengan f1 min x dikali x min f1 min x. Jika g aksen 0 sama dengan 3 dan f aksen 1 sama dengan 1/4, maka f1 sama dengan titik-titik. Oke, jadi soal nomor 9 ini materi tentang turunan ya. Kita tentukan dulu tadi fungsi gx ya. Gx itu sama dengan f1 min x dikali x dikurang f1 min x. Oke, jadi di fungsi g ini perkalian dua fungsi ya sebenarnya. Ada misalnya kita misalkan yang ini u dan yang ini p. Maka jika ada bentuk y sama dengan u dikali p, maka y aksen sama dengan u aksen dikali p ditambah u dikali p aksen. U-nya tadi kita misalkan F1 min X. Maka dari sini U aksennya turunan dari F itu F aksen. Kemudian kita turunkan juga yang di dalam kurungnya ini ya. Turunan dari 1 itu 0, turunan dari min X itu min 1. Jadinya min 1 min X gitu ya. Lanjut ke P. P-nya itu X min F1 min X. Maka P aksennya sama dengan turunan dari X itu 1
Lalu turunan dari min f itu min f aksen 1 min x. Lalu turunan dari 1 min x itu kan tadi min 1 ya. Jadi min ketemu min jadi plus. Gitu. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus G aksennya artinya. Jadi G aksen X sama dengan U aksen. U aksennya min F aksen 1 min X dikali P. P-nya itu X min F 1 min X ditambah U. U-nya F 1 min X dikali P aksen. Aksennya 1 ditambah F aksen 1 min X. Nah, gitu. Tadi dikasih tahu kalau nilai G aksen 0 itu 3 ya. Yang ini 3. Maka kita substitusi yang itu yang X-nya 0 gitu ya. Jadi G X 0, maka setiap X yang ada di fungsi ini jadi 0. Min F aksen 1 dikurang 0 itu 1 dikali 0 dikurang 1 kurang 0 itu 1. Jadi 0 dikurang F1 ditambah F1 F1 dikali 1 plus F aksen 1 ya. Gitu. Tadi nilai G aksen 0 itu 3 ya. Jadi kita substitusi lagi 3. Nilainya 3 sama dengan min F aksen 1. Nilai F aksen 1 itu kan 1/4. Jadinya di sini min 1/4 dikali 0 min F1 itu berarti min F1 yang mau kita cari F1-nya ini ditambah F1 dikali 1 F1 F1 plus nanti kita tulis dulu ya. 1 plus F aksen 1 itu 1/4 gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan lagi. 3 sama dengan min kali min yang ini jadi plus, jadi 1/4 F1 ditambah 1 ditambah 1/4 itu kan 1/4 ya, atau 5/4. Jadinya di sini 5/4 F1. 1/4 ditambah 5/4 itu kan jadinya 6/4 ya. 3 sama dengan 6/4 F1. Gitu. 6 bisa dibagi 3 ya. Jadi 6 kita bagi 3, 2. 6 bagi 3 itu 2. Maka 1 sama dengan 2/4 dari F1 ya. Nah, dari sini kita dapat kalau 1 sama dengan setengah ya. 2/4 itu setengah dari F1. Maka dari sini kita dapat F1-nya berapa? 1 dibagi setengah, yaitu 2. Maka nilai F1 adalah 2. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 10, diberikan fungsi f dengan fx lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x anggota bilangan real jika integral 0 sampai 2 x kuadrat dikali fx pangkat 3 plus 1 dx sama dengan a, dan luas daerah himpunan dari x, y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan fx, x lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 9 adalah B. Maka luas daerah himpunan x, y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan fx, x lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3 adalah titik-titik. Oke, jadi soal nomor 10 ini tentang integral ya. Di sini kita tulis yang diketahui apa aja tadi. Diketahui kalau yang ini ya, yang integral 0 sampai 2 x kuadrat dikali f x pangkat 3 plus 1 dx. Itu nilainya adalah A. Lalu yang diketahui lagi luas daerah yang ini ya, yang himpunan yang ini juga bisa kita ubah ke dalam bentuk integral. Jadi yang x ini sebagai batasnya ya. Batasnya 3 sampai 9. Lalu karena ini y-nya lebih dari 0, berarti di atas sumbu x dan di bawah fungsinya ya, fx. Ini sama aja dengan integral 3 sampai 9 dan fx dx sama dengan B. Nah, ini yang diketahui. Kemudian yang ditanya apa?
Yang ditanya himpunan ya, luas daerah himpunan X, Y juga. Nah, ini juga sama. Ini bisa dibuat dalam bentuk integral juga. Jadi integral batasnya 1 sampai 3. Lalu fx dx sama dengan berapa? Nah, ini yang mau kita cari. Oke. Jadi dalam integralnya ini kita akan memisalkan yang ini ya, artinya yang ini kita misalkan dengan u ya, misal u sama dengan x pangkat 3 plus 1, maka turunan dari u du yaitu 3x kuadrat dx. Karena di soalnya ini tadi x kuadrat, maka yang ini kita harus bagi 3 ya, bagi 3 sehingga dia jadi du per 3 sama dengan x kuadrat dx. Nah, sekarang kita substitusi ya. Kita substitusi ke kita ganti variabel dari x jadi u sekarang. Makanya yang ini ya, yang ini kita substitusi. Oh ya, batasnya juga harus kita substitusi ya sebelumnya. Jadi kita substitusi batasnya juga. Yang pertama batasnya yang bawahnya ini kan 0. Ya, jadi untuk x-nya 0, maka nanti u-nya berapa? Kita substitusi x0 ke u-nya ini. U tadi x pangkat 3 plus 1. Maka jadinya 0 pangkat 3 plus 1. Maka u-nya adalah 1. Untuk batas atasnya itu kan x-nya sama dengan 2 ya. Maka u-nya kita substitusi juga x-nya 2. Jadi 2 pangkat 3 plus 1. Sehingga jadinya 8 tambah 1, 9. Oke, baru sekarang kita substitusi semuanya. Batasnya kita substitusi dan fungsinya juga. Maka yang ini jadinya integral, batas bawahnya jadi 1. Batas atasnya jadi 9. X kuadrat dx itu kan tadi nilainya sepertiga du ya. Jadi sepertiganya bisa kita taruh di luar aja. Lalu du-nya di belakang. F x pangkat 3 plus 1 ini kan sudah kita misalkan dengan u. Maka dia jadinya f u. Nah, dia jadinya f u. Nah, seperti itu. Nilainya berapa? Sama dengan tetap A ya. Nilainya adalah A ini. Nah, dari sini kita pindahkan ke optionnya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya 1 sampai 9 FU DU itu sama dengan A dibagi sepertiga. Jadilah dia 3A. Nah, integral itu kita bisa bagi jadi beberapa bagian ya. Karena di sini 1 sampai 9 dan yang ditanya itu 1 sampai 3, maka kita pecah menjadi integral 1 sampai 3 FU DU ditambah sisanya ya 3 sampai 9 FU DU sama dengan 3A. Nah, nilai integral 3 sampai 9 FU DU ini itu sama nilainya dengan integral 3 sampai 9 fx dx yang E ya, yaitu B. Jadi kita substitusi itu. Integral 1 sampai 3 FU DU ditambah B sama dengan 3A. Jadinya integral 1 sampai 3 FU DU sama dengan 3A min B. Nah, integral 1 sampai 3 FU DU itu akan sama juga dengan integral yang ditanya, yaitu integral 1 sampai 3 fx dx. Makanya integral 1 sampai 3 fx dx sama dengan 3A min B. Jadi jawabannya yang C.